Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan orang tua kita mudir Mahat Mustafawiyah Purbabaru beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati dan kita muliakan Ibu pengasuh pembina pengajian kita hari Rabu Pondok Pesantren Mustafawiyah tercinta. Yang saya hormati orang-orang tua saya, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ibu-ibu, hadirin hadirat yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Sebelum aku menyampaikan pengajian dari Nasadarion, terlebih dahulu saya mohon maaf di mana nantinya ada penyampaian saya yang kurang berkenan menurut pendengaran Bapak Ibu sekalian, yang kurang pada tempatnya, mohon saya dimaafkan. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil mandung mangalihin dihita bahat nikmatna, antara lain nikmat kesehatan alhamdulillah, panjang umur alhamdulillah, nikmat sempat alhamdulillah, dan juga nikmat iman dan Islam. Terlebih-lebih kita semuanya mendapatkan nikmat yang paling mulia dari Allah Ta'ala, yaitu nikmat mendapatkan ampunannya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga amal ibadah kita, ucapan kita, perbuatan kita, hidup kita berada sekarang di majelis zikir ini, di majelis ilmu ini, tentu para malaikat mengelilingi kita dan cucuran rahmat dan kasih sayang bersama kita, dan dosa kita adalah diampuni dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan silap bahwa menggoda kita, dosa kita, merayu kita, adong gorarna ina merayu ibadah manusia. Yang merayu adalah ibadah seorang hamba,
imay dokon nabinta setan namar gorar wallahan. Buladong naget modom narondo kon majo wallahan ni mumah. Setan wallahan magorar nai. Setan wallahan lil wudu syaitan adalah bagi orang yang berudu, kata Nabi ada di situ setan, namanya wallahan. Fattaku maknanya fahsaru, hati-hatiamu, bujuk rayu, digerayu, digoda oleh syaitan yang bernama wallah. Jadi nama ngarayu ibadah manusia, nama ngarayu ita ragu nama ibadah dan sebagainya, termasuklah di antaranya gorar ni setan nai nama gorar walla. Jadi nama ngarayu manusia di bidang ibadah gorar ni setan na walla. Jadi isi nama situndunon adong busena mangecet isi nama masuki. Adong gorar na setan manusia mudah membaca a'udzubillah hilang. Ya, adong manusia setan, adong setan manusia dibaca kalimat la ilaha illallah hilang. Tapi kalau manusia kesetanan, aha pun dibaca ayatul kursi pintarannya pada iba. Itu namanya takut. Tapi yang jelas adalah disebutkan Nabi bahwa lil wudu, bahwa orang-orang yang selalu beribadah itu ingat selalu digoda, dibujuk, dirayu oleh namanya setan yang bernama wallahan. Setanon mengajak-ajak dunia ajak-ajakia ikare johon iso sali ia mulak. Isa jome dunia ikare johon indah pas baru disosali iya ini habis mulak ropa sugari baya sugari. Itu adalah syaitan. Mungkin sudah saya sampaikan, Umar radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwa cucu syaitan itu kan 9. Gorar-gorarna 9 nih. Nama ngarayu itan baik ayah atau ibu. Adong setanon tugasna di pasar. Aha gorar ni setan nai gorarna salitun. Karejonaun mangarayu, mambujuk dan membengkalak songon dia sumpah palsu. Di pasar na mengurangi timbangan, na mengurangi takaran, na membujuk, mangarayu, menipu, berdusta, sumpah palsu. Gorar ni setan nai ise salitun. Adong gorarna siwasin. Wau sa ya nun wasin. On tugasnya di Tuhan adalah dokon Umar, yaitu adalah selalu mengkhianati bayi. Dompak menek mengkhianati daganak name sampai tu umak nai. Ada kon kalaki pula tu umak nai. Antu burung dok. Tu sima ite. Dapat mana? Tu daganak name. Siwasin ma punya ulah nasongonya. Goran setan nai siwasin. Ima sunnah inangi. Udah daganak name dibaca-baca tu siai. Umat nai sambil marbuabe solawat munjiat supaya tidak bisa diganggu oleh siwasin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is wa tarfa'una biha 'indaka 'ala wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in. Sulang digoda-goda siwa. Kemudian qorarna lakus. Bilang perbaik lakus lam qaf waw sin lakus.
yaitu adalah on menggoda ita supaya ragu nama Tuhan, supaya ita menyembah api atau berhala. Iraguan ya iba, adong dore Tuhan ni sangat ngada, na betul dia sangat ngada, na songan dia sangat ngada. Ini nih membuat kita ragu supaya kita menyembah berhala atau menyembah api. Gorarni adalah sila baru. Napaupatna akwan, alif, ain, waw, alif, nun. Akwanun on menggoda pangara raja dehot penguasa. Angujat disia sebelum jadina baik-baik. Pas dapat dia kedudukan ni, ya dapat dia kedudukan, awalnya dia mengemis kepada kita, setelah dia dapat, dia tindas. Apa yang bersarang dalam hati dia? Itulah namanya setan yang bernama akwan. Kelima, happapun menggoda orang supaya minum minuman keras, supaya mabuk. Warna happapun, ha pa alif pa, happapun menggoda orang supaya mabuk. On mana marajalela dompak di hitauan bahat. Kalau orang sudah minum khamar, apapun bentuknya yang adalah yang memabukkan, qalilan kanat au katiran, sedikit atau banyak, maka hal yang demikian ini adalah setannya kepadanya adalah namanya happap. Hukumnya haram, menggoda kita. Happapun anak-anak muda sasaran kan di bawah usia 50, mulai dari kecil, anak-anak ini nih mabuk. Mabuk itu apa dalam hadis Nabi? Ra'susu, komandan segala kejahatan itu adalah mabuk. Ngadong jat mabuk sudena habis. Umat nia baru tulang nia. Baru nia jadi baru tulang nia. Alak baru tulang nia. Pula songonan lang aitai Madinah lang. Indah mangirput kita pa bege-bege beritana. Di sebarang tabargot sana kan pemerkosaan, betul? Mangirput kita. Nah paling jadi lucu na lagi di sini boga. Dibunuh alak di bahasan di Musojid kan? Masjid Agung Sibol kan? Namodem dawai si terkilong hanya begitu. Kasusnya begitu. Apa yang datang hal yang demikian? Syaitan mengembara di dalam hati. Lanjutkan dulu nang. Yang keenam, kata Umar, ada namanya adalah murrah. Ulang bahan gorarnya anak setengah boru dah. On adalah menggoda orang adalah di bidang musik. Di bidang ulang doron tong soni tapi songoni. Pula pengajian misalnya di kampung-kampung ta. Pula pengajian di kampung na perjoli dokon. Pengumuman diharapkan tu masyarakat nadong di kampungon hadir mita tu pengajian tahun harana tuan gurun tapi mandung hadir mana. Betul? Betul? Pula dong sugari musik songon dia pandokna. Perlu diumumkan. Mangkuling terus daur. Diar maranak baru sapoken harus daya tu sarung ada kan jadi acara. Kumnaido kundape ganteng na bayoi. Ujung na. Ganteng na bayoi. Ujung na. Tonggi na pejogi. Mamben roha. Sonang rohaki ini ya.
Oh, terus salam demikian. Tugas nana songonya ni ima gorar ni setan na mengajak kita tu si bisa lalai, apalagi tugar gondang Allah tukang gordang. Angu jadoro musik nasional kesurupan, turun si baso, wah manoko tiang malumpat-lumpat, situlah datangnya kesyirikan itu. Ngaben salah, disitulah datangnya begitu. Lalai hal yang demikian, menghilangkan adalah suatu kebaikan. Semurrahlah itu. Yang ketujuh, masuta, mim sin waw ta. Ini adalah tugasnya, adalah selalu membuat berita bohong alias hoax. Ahmai, tukang gosip. Imai mardongan meduti Allah gorarna sima maksud memben gosip, tukang fitnah, buat ngibul dan itu dan semuanya itu adalah namanya setannya yang bernama masut. Masuta, suka adalah menyiarkan berita-berita atau alias bohong. Baru yang kedelapan, namanya dasim. Dasim, dal, sin, ya, mim. Orang menggoda orang di dalam rumah tangga. Menggoda orang di dalam rumah, di rumah tangga, indarawan suka, indara mengucapkan salam di bagas. Tidak suka dia dikumandangkan ayat Al-Quran di rumahnya. Tidak suka dia menyebutkan nama-nama Allah. Terhindar dari situ. Orang di rumah sampai mengajak keduanya bisa bertengkar. Pecah hal yang demikian. Gorang ni setan nai na mengajak-ajak naon. Sida? Jadi pula martong karko di bagas doa tudai. Ahanimu dasim mana masuk itu ini mau ulang. Inna syaitana aduwwun mubin. Sesungguhnya setan ini bang musuh yang nyata deh ide supaya kamar sarap dung marsarap manyo gerak busemamu walhal agama adong do koridorna oleh dina dua dona tola dilepas ulang jempat tolu adong tong simandung tolu gerap mula. Iya, disebutkan ya tolu. Saya tolak, kamu tolak, tolu dipandang satu. Betul, di zaman Nabi berlaku syariat itu sampai adalah khilafah Abu Bakar, sampai adalah 2 tahun di zaman Umar. Setelah itu Umar memberitahu kepadanya orang banyak mempermainkan tolak. Umar mengatakan, siapa yang mengatakan saya sebutkan saya tolak kamu tolak 3, dipandang 3. Sejak Umar sampai sekarang bahwa orang yang menyebutkan tolak 3 itu dipandang 3, bukan dipandang 1. Kalau dia mandang 1, kemulak hidup tu zaman Abu Bakar. Itu hal yang demikian. Tapi kalau disebutkannya 1, 2, 3, itu soreh namanya. Yang jadi masalah, dulu 1, tahun ini 1, kemarin 1, kembali disatukan darabai. Nggak dong soreh namanya itu. 1, 2, 3 soreh namanya itu yang disebutkan itu pun syariat itu adalah sudah nasa dari pendapat Umar karena banyak Umar adalah melihat situasinya orang mempermainkannya fa'amdainahu maka alangkah baiknya kita jadikan kata Umar tolak 3 itu adalah dipandang 3 maka dijatuhkanlah hukumnya laki yang menyebutkan saya tolak kamu tolak 3 maka jatuh 3 perbuatannya itu adalah haramun bahagian daripada tolak bid'ah namanya. Tolak itu kan ada 12 macam. Ada namanya tolak bid'ah. Apa? Adong tolak sunni, adong tolak bid'ah. Tolak bid'ah adalah yang tidak sesuai dengan aturan syarak. Antara lain mentolak istrinya di dalam keadaan haid, mentolak istrinya dalam keadaan nifas, mentolak istrinya habis dia setubuhi dia tolak, hukumnya haram, tolaknya itu jatuh. Dan mentolak istrinya tolak 3 sekaligus dalam satu waktu.
hukumnya haram, perbuatannya haram, tolaknya itu jatuh. Kaum bapak, kaum ibu yang saya hormati. Jadi siapa tadi yang masuk setan ke dalam rumah itu, tetapi suka dia mencari perceraian, nama setannya itu Dasim. Baru yang ke-9 yang terakhir tadi adalah wallahan. Kan itu tadi. Wallah yang menggoda manusia dalam bidang ibadah. Wallahan ma. Ima sunat terus kita segala sesuatu pekerjaan itu supaya tidak dibarengi, dicampuri oleh syaitan. Ulang lupa isti'azah. Yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaum bapak, kaum ibu yang saya muliakan. Rumah tangga. Boleh saya cerita? Boleh saya cerita? Kesetiaan antara cinta dan beda agama. Ceritanya begini nih, sebelum kita pengajian ini. Dulu, boru nina binta namar gorar nagodang naise. Amenek nade. Zainab. Boru nina binta namar gorar Zainab. Pahit getirnya Zainab merasakan karena dia lahir sebelum Nabi diangkat menjadi rasul. Ada satu riwayat di atas 10 tahun umur dia baru adalah diangkat menjadi rasul ayahnya. Dia gembira. Kemudian pendek ceritanya, Zainab ini boronina binta kawin. Ipa kawin ma gorarna anan Abul As. Dong bo anak nidongan maranggi ni Khadijah. Berarti membuat boruni etekna. Para suami boru ni etekna. Jadi on ma suami ini yang Abul As boru ni anggi anak ni anggi ni Khadijah. Maranggi ada boru sama ada jadi boru ni etekna. Anak ni umak tobang na kan tasong ni mah nikah. On ma suami ini ya. Sangat setia. Abul As ini penguasa, ganteng cakap begitu. Baru Zainab. Mereka mengamalkan agama, yaitu adalah nenek moyang mereka, yaitu adalah millata Ibrahim. Nikah. Suatu saat adalah pernikahan diangkat ma orang tuanya menjadi rasul. Zainab sangat berbangga bahwa ayah sudah diangkat menjadi rasul, orang nabi. Tentu tantangan. Langsung dia beriman kepada ayahnya bahwa ayahnya itu adalah seorang rasul. Onna godangna, sayangan Nabi. Kemudian nikahkan, diajaklah suaminya membaiat Nabi. Ada burimang membaiat. Abul As indara mengikut tutulangnya, tetap agama sebelumnya. Satu rumah beda agama. Ini nih waktu itu. Syariat belum ada pada waktu itu. Tapi adalah Zainab sangat komitmen terhadap suaminya. Angsungan dia tetap, tapi datang syariat, dia tetap baik, tapi tidak satu ranjang. Anak dia sebelumnya, anak Zainab pun 2. Satu Ali, meninggal waktu kecil. Kemudian anak dia namanya Umamah. Onma pompuni Nabi na pertama. Ali baru Umamah sian Zainab. Umamah numpak menek sangat manja. Do tompungna. Karena orang-orang Arab zaman jahiliyah sebelumnya tidak suka melihat pompu ada boru. Tidak suka. Daraya mengompana dan sebagainya pindaraya. Menigurna pengara. Rona binta yang namanya pompu ilumpat Umamah don tuna binta waktu sumbayang pena binta. Yung panabi, waktu sujud ke itu gurung-gurung nyompungnya. Ini jalan Nabi yung panabi terus begitu. Yung masayang na Nabi itu
menunjukkan Nabi bahwa menghargai, menghormati adalah perempuan. Menghormati, menghargai perempuan supaya terangkat derajat inang-inang. Songan dia pe alak layon, songan dia pe ita. Rasul jadi, nabi jadi, presiden jadi, bupati jadi, ustad jadi. Nangkon jat banggai taya, naon boltoknya dah boru di taka luar. Nangkon jat sombong. Nangkon jat sombong. Ima sulang layas roni batu ada bo. Naon boltoknya dah boru itu sudah keluar. Apapun titelnya. Aulia jadi, preman jadi, ustad jadi. Semuanya demikian. Akhirnya Nabi Sianon memulai alak berubah situasi. Nabi sayang terhadap cucunya nama Gorar Umamah terus. Lama-lama datanglah perintah hijrah. Diajaklah hijrah. Tantangan di Zainab pun. Hijrah diajaklah suami. Gak mau karena beda agama. Tinggal dia di Mekah demi suaminya. Nabi dan keluarga berangkat ke Madinah. Pendek ceritanya, di tahun kedua hijrah terjadilah peperangan besar, namanya peperangan Badar. Godang kan? Nah, pasukan Sian Makkah, satu komandannya termasuklah suaminya, yaitu Abul As. Bayangkan mai, ngon Makkah pimpinanna tulang nia, yaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngon Madinah lawannya, sedangkan ngon Makkah satu komandannya termasuk babe. Jadi rencana babe reget membunuh tulang, nah kan Solomon. Gila tantangan itu. Baru adong bisi. Sedangkan yang lainnya semuanya sudah dipisahkan oleh Nabi. Semuanya meninggalkannya. Oleh Akrimah juga ada Nabi Abu Lahab ditinggalkan oleh Ruqayyah. Semuanya sudah dipisahkan Nabi dengan suami karena sudah berbeda keyakinan. Tak boleh, karena dinikahkan itu, satu nikah itu harus satu keyakinan sesama Islam. Akhirnya marporang. Dung marporang masih tutu tertawan ma babereon. Dia terbunuhnya Abul As ditangkap oleh pasukan ditawan ma di Madinah. Bonggal tu Mokah tu Zainab bahwa suaminya mau datang tangkup. Indan yang dibunuh tangkup. Tentu angkon adong tebusan. Tebu yang namanya tawanan besar. Hak bagi mereka. Ditebus kepada siapa? Kepada Nabi kan? Tu ayah. Tapi demi cinta bagaimanapun, orang merubah doa, orang merubah baik suamion tetap didoakan oleh Zainab. Akhirnya dikirim Zainab mada gonjong nia untuk menebus suaminya. Kirimnya gonjong nia buka yasa. Tolak tu Madinah, pendek ceritanya buka. Ida Nabi gonjongon. Nabi merenung. Harana gonjongon najolo. Pemberian ni Khadijah di waktu kawin najolo. Zainab borunai ilehenia gonjong na. Tarsongon ko ma. Tinggal po sa ilin ko pentong. Adong do manombo dang boruon. Uma ona ya. La umarbagas borunai ilehenia barang nago. Dung talwari dung nisitay ya mulak. Datole benjo mulak banyak, muna mamake mainnya niya. Matamar ni sikat dia mulak netola banyak. May dia lang gonjong mining suami niya. Mawaning baru na. Umapuna din niya. Umapuna din niya sa nada. Oh, ni dia ada nabinta. Oh, ini dulu kalung istri saya. Yaitu oleh-oleh kasih sayang ni Khadijah di waktu kawin najolo Zainab, inilah dikasihkannya untuk putrinya. On maolong naruani Khadijah marbor. Ilehenia tak Nabi dah. Tang Nabi. Dokon Nabi minta bahwa marumangido tolong songani
ibebaskan ma si Abul Ason tai dengan syarat on ikembalion mulak gonjongon tu Zainab tunampunana harana on najolo kenangan ni almarhum umak nia don disia di waktu ia menikah dengan kamu ning nabinta jujur yoban mulak Abul Ason di lehernya dan suruh ke sana bahwa Zainab ro tumokah tumadi Madinah. Sepakat perjanjian itu. Mulak Abul As dipisah keluarga. Yoban sereon mulak go bekas gonjongan ilehen tu Zainab. Dan Zainab pun yantarma oleh anggini Abul As namanya Kinanah. Tu perjanjian yutus Nabi ngon Madinah Said bin Sabit dan Sabit bin Haris untuk menjemput Zainab. So yoban tu Madinah. Di tengah jalan perjalanan, di sinilah perjuangannya. Isekat kalak Zainab pun di tengah jalan. Sekap kalak tengah jalan benar ke tu Madinah karena sangat besar kerugian di al-Ummah Makkah. Sekap kalak sampai Zainab pun madabusian kuda tunggangannya sampai adalah keguguran di tengah jalan ini. Dia tuh hamil. Sedih. Jatuh dia dari kendaraannya sampai menggugurkan dia. Kandungannya gugur, anaknya dengan Abul As. Akhirnya teruslah perjalanan sampailah beliau ke Madinah. Disambut tinggal dohot ayah. Tinggal dohot ayah Nia. 6 tahun menjelang kiamat. Tetap Zainab merenung dan berdoa sebagaimana suaminya supaya baik bisa masuk 6 tahun berjalan, tidak dong. Mau 6 tahun tetap menyendiri di Madinah dan terhormat. Zainab banyak yang menawarnya, banyak yang ingin menikahinya, namun Zainab tetap menolak lamaran-lamaran orang. Menunggu kapan Abul As ini adalah berubah. Cinta bula horwai cinta haron cinta mati. Bentar, lanjut dulu nih. Satu ketika berjalanlah waktu merangkat mada Abul As berdagang ke negara Syam. Mulak ngonsang kena cekat wajib membayar di Madinah. Dicekat pasukan Islam. Termasuk diantaranya di situ adalah Abul As. Disikat semua harta-hartanya yang dibawanya. Dan takut dia kematiannya. Akhirnya Abul As melarikan diri di Madinah. Diam-diam ke menyusup menjalai adalah bagas ni ada burunya. Mangido perlindu. Kalau enggak nyawa, harta habis semuanya. Habis hartanya semuanya. Disikat. Karena musim perang. Akhirnya berlindung dia. Ya, tetap istrinya melayani yang baik, tapi dia satu tidur. Pagi-pagi, panjot nyari, sebelum subuh mengkuling Zainab. Bahwa di sini ada orang, Abul As meminta perlindungan kepada aku, katanya. Supaya dia tidak diganggu. Ibege Nabinta, mau sembahyang subuh. Habis sholat subuh, dijumpai Nabinta burunian. Abul adalah memang mengdisi adalah si Abul As meminta perlindungan supaya tidak dia diganggu oleh orang-orang Madinah. Akhirnya itulah Nabi juga. Dia marahi Nabi dan semuanya. Dia tetap dakon Nabi minta layani dengan baik, hormati dengan baik. Akhirnya kebaikan itu musyawarah. Akhirnya dikembalikanlah semua harta si Abul Ason suaminya. Kembalian mulak tu sia sudah. Ya, dokon Nabinta kembali ke Makkah. Dokon Abul As, harta itu bukan milik saya. Itu milik saya adalah sebagai pedagang, titipan orang-orang yang ada di Makkah, barang dagang mereka dan harta mereka akan itu semuanya akan saya kembalikan kepada mereka. Akhirnya dikembalian yoban mulak sudah. Ini dong disikat. On make baikan ni Nabi, tuba bereon.
dah tolak tumokah. Abul As pun semuanya mangkulingnya, semuanya dibagi harta dagangan semuanya. Dia ngomong dia, adakah masih ada hubungan kalian dengan saya di masalah bisnis, masalah perniagaan, masalah harta, supaya kita selesaikan sekarang. Ning Abul As. Semua sepakat menunjuk tangan pada waktu itu. Tidak ada lagi urusan kita. Semua kami sudah merasa senang. Harta kami sama kami, uang kami buat kami, tidak ada kami yang dirugikan. Semua urusan kita sudah selesai. Kalau begitu tidak ada lagi urusan kita masalah perniagaan, tidak ada lagi urusan kita di bidang dagang. Pada hari ini juga, detik ini, saya adalah membaiat bahwa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seketika itu doa istrinya itu adalah makbul, dan kelompok yang ada di situ semuanya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi. Setelah dia Islam, datanglah dia ke Madinah di tahun ke-7 Hijriah. Doya tu Madinah rap kalai mulak dohot istrinya namar gorar Zainab. Dipuji Nabi yang namanya adalah Zainab, yang dipuji Nabi bahwa kesetiaan dan kepatuhan dan ketundukan kepada suaminya, menunggu sabarnya terhadap suaminya, bahwa adalah disebutkan Nabi kelakuan oleh putrinya yang namanya Zainab. 6 tahun marsarak, kemudian dapat kembali berkumpul tahun ke-8 Hijriah. Karena dia tadi adalah Zainab ini, karena lukanya yang sangat parah dan sakitnya mendalam, waktu dicekat di tengah jalan jatuh dari kuda, membuat dia menderita penyakit. Tahun ke-8 Hijriah berpulanglah dia ke rahmatullah. Dimakamkan di Baqi, dan Nabi mengatakan kepada sahabatnya Rabi'ah, mandikanlah Zainab 3 kali atau lebih 3 kali, 5 kali jika kau anggap perlu, kata Nabi. Kemudian jadikanlah akhir mandinya dengan air kapur barus, kata Nabi. Habis itu kembalikan kepada saya berikan kainnya. Akhirnya dikafani Nabi, diantar, sholatkan di kubur Nabi di Jannatul Baqi. Allah di Madinah, disitulah Nabi menangis di waktu meletakkan putrinya adalah ke liang lahat. Terbayang dan dari kesetiaan dan kepatuhan adalah terhadap suaminya, yaitu Abul As. Nabi meneteskan air mata. On manaido konda cinta, mudah-mudahan ibu-ibu nasonanan, jika kau mati ridho suamimu, itulah pintu gerbangmu menuju surga. Jika kau meninggal kau dalam keadaan suamimu ridho kepadamu, maka itulah tandanya kita calon ahli as-sa'adatu fid dunya. Kebahagiaan di dunia, ya, kebahagiaan di dunia tidak ada, adalah termasuk diantaranya memiliki, mempunyai adalah al-mar'atus salihah, yaitu istri yang baik. Dapat tiba main ulang saroson nareon naget naget mawa. Nah, purna menjawab na selingkuh ning kamu mah. Ayah na selingkuh, makna katanya selingkuh itu memang asyik, tapi ingat keluargamu terusik. Katanya selingkuh itu memang nikmat, tapi ingat keluargamu kiamat. Hang ulah ni senasongan romai setan nanangkini namar gorar sida sa'adatu fid dunya, kebahagiaan di dunia, yaitu adalah memiliki seorang istri yang namanya yang berperangkat, yaitu yang salihah. Yang kedua yaitu al-aulad al-abrar, yaitu anak-anak yang baik. Adong pernah doa Nabi Allah Daud.
Ahmania, ya Allah, berikanlah bagiku anak. Saya minta kepadamu, berikanlah kepadaku anak. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah daripada anak yang menguasai saya. Ya Allah, berikan kepada kami anak-anak, tapi kami berlindung kepadamu ya Allah adalah jangan anak yang menguasai kami. Sonari anak yang menguasai ayahnya, anak yang menguasai ibunya, anak yang menguasai gurunya. Betul? Giut-giutnya lai, di mana? Ayah yang mengarahkannya, ibu yang mengarahkannya, ibu yang mendidiknya, ayah yang mendidiknya. Ini yang sekarang ini nih. Tidak boleh disentuh anak kalau tidak kena. Bagaimana untuk baik? Roro anak teler, roro lalak mabuk. Ya, ini yang sekarang ini nih. Sudah salah. Ini. Bahayanya ini nih. Anggung ada semua nih. Iya, ayah, guru memberikan mengisi otaknya. Ibu ayah mengisi perutnya dan kantongnya. Kalau memang mampu, kita mendidiknya. Kita menyekolahkannya, bayan sekolahna, bayan raporna, bayan ijazahna, bayan titelna, kau sendiri, anggo mampu. Kalau tidak mampu, serahkan kepada guru. Guru itu adalah untuk mendidik dan mengajarinya. Akhlak, minta maaf kepada ayah, indah mengajari untuk merduri ayahan, indah mengajari untuk merduri inang. Saya dari kitab yang saya sampaikan dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Akhlak terhadap anak, ulang sempat anak menguasai kita. Sonari anak sudena, heran kita. Kenal ayah-ayah Ronaldo, pemain bola? Kenal? Kenal? Sampai orangnya anaknya si Ronaldo bagaimana ruang sekolah? Ada si Benzema. Iya, ada Zidane, pecinta-cinta bola, Rivaldo. Keluarga anak-anak Naison. Ya kenal, ya mungkin pensiun. Apa sih kita buka di situ? Sampai dota dia, sampai anak dia SMP, sampai sekarang itu belum pernah memegang HP. Belum pernah memegang HP. Gak bolehkannya. Barat loh. Di Pelandia gak boleh megang HP. Ita nggak lahir repe mai parorotna. Ini kita ini nih. Ngaben nasala tai ilihat masa deh. Akhlak ta. Ya minta maaf inang bahwa yang pertama adong dawinang sapino makna iba sebagai ayahna, iba sebagai umakna, angkon adong 10 nai persiap kontrik ni batu anakon. Bapak pompong. Yang pertama, orang tua itu harus peduli, perhatian serta kasih sayang terhadap anak. Anak-anak sekarang banyak kurang kasih sayang dari orang tuanya. Atau nama sayang tu. Mas sayang tu. Rojat tunai. Kurang perhatian, kurang peduli terhadap kasih sayang terhadap anak. Ulang bain kamu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikril. Alak namar iman ning Tuhan. Ulang bain kamu binasa anakmu yui. Ulang bain binasa hodot hartomu gara-gara ni hartomu dohot anakmu. Ulang iba bisa biani dongan. Makanya halang demikian kita sebagai orang tua berikanlah kasih sayang terhadap yakin kita. Yang kedua, bagi orang tua terhadap anak dilarang membunuh anak, baik yang didapatkan secara ibadah
maupun yang didapatkan secara bukan ibadah. Ingat bahwa ibadah yang terlama di muka bumi ini, ibadah terpanjang di muka bumi ini, yaitu adalah ibadah nikah. Anggo sumbayang dentong zuhur 3 menit mai. 3 menit. 10 menit selesai. Pula nikah 10 menit. 10 menit. Seumur hidup ibadah. Ibadah di sudena. Kau layani ibadah. Itu semuanya ibadah. Jadi kalau ditanyakan atwalul ibadatu fil Islam, ibadah paling panjang di muka bumi adalah ibadatun nikah. Ulang kawin, beda do nikah dohot kawin. Ibadatun nikah, membunuh yang didapatkan secara agama melalui akad nikah. Ya, menggugurkannya, aborsi, atau yang di luar nikah. Ya boleh hal yang demikian. Cuman kalau di luar nikah, ada 4 bagi anak. Anak yang dinikahkan, perempuan yang dinikahkan dalam keadaan hamil. Mandung mari, dalam keadaan hamil, bagaimana hukumnya? Iya boleh. Bagaimana setelah lahir anaknya? Apakah diulang lagi pernikahannya? Tidak, sudah sah nikahnya. Cuman anak yang dilahirkannya, satu, tidak bisa dinasabkan kepada sang ayah. Karena itu bukan ayahnya bin nikah, itu ayahnya hanya ayah biologis. Tidak bisa dinasabkan. Kemana dia dinisbahkan? Kepada ibunya. Kepada ibunya. Yang kedua, tidak wajib bagi ayahnya memberikan belanjanya karena bukan anak dia. Iya, nggak ada dintong. Anak dia. Ketiga, dong, nomor tahu. Bopenanya, nomor tahu. Kalau dia anak. Yang ketiga, anak itu tidak mewaris kepada ayahnya. Sebab mewarisi harta ayah itu harus ibu kita melalui akad nikah. Tidak mewaris dan anak naik. Dadong warisan narutia. Tu ayah naik. Yang keempat, jika anak itu anak perempuan, jika dia menikah, tidak sah ayahnya jadi walinya. Walinya adalah wali hakim. Titik. Apakah digolongkan hal yang demikian lahar juga? Tenang adong kinan dan tongkulasi kinan. Dalam agama kan nasubin itu kinan dituju. Sekurang-kurang kandungan 7 bulan. Ya, sekurang-kurangnya 7 bulan. Biasa 9 bulan 10 hari. Paling lama 4 tahun. Itulah Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 4 tahun. Lanjut dulu ya. Itu kasih sayang. Bagi orang tua, tidak boleh membunuh anak karena takut kita miskin, takut memberikan belanjanya. Akhirnya adalah ingat, mengatur jarak kelahiran itu dibolehkan dalam agama, tapi membatasi keturunan itu dilarang dalam agama. Karena rezeki itu Allah yang memberikan. Kita lahir najolo ngadong nama rabit sadape. Takolong nama baju. Sonariho marbonjong, marbaju, marsere, markobun. Lihat Allah yang memberikan rezekinya. Cuman kita adalah mendidiknya. Yang keempat, tugas kita kepada anak, memberikan nama yang terbaik buat anak supaya kita jangan dituntut di hari kiamat. Siapa nama anakmu barumu? Sakira. Artinya Sakira sakaran, mabuk. Siapa namanya? Arya. Apa artinya? Telanjang. Siapa namanya? Nurwati. Cahaya jima. Sapai guru. Sapai alat. Nama yang terbaik. Ulang kau pakeren.
Ulangi Bapak karen. Keren kon nasopas do manombo halang demikian. Nah. Lihat namanya, tidak semua bahasa Arab itu baik artinya, sama dengan bahasa kita. Pilih baik bengko, isi orang nama, torang tarida nih salose. Isi orang nama, si mulia dong nih, mulia dong. Jadi, tapaul baik-baik. Tariban orang yang tidak baik, ya dilihat inang. Itu nama. Tanggung jawab kita kepada memberikan nama yang terbaik. Kemudian yang kelima, memberikan kepadanya, kewajiban orang tua, memberikan kepadanya nafkah, makanan yang halal. Makanan yang halal. Dari dongan. Ingat, kama tadinu tudan. 1 kali kau berikan makanan yang tidak halal, 10 kali dia mencari makanan yang tidak halal. Makanan yang halal. Yang keenam, tugas kita membangun akhlak Islam pada diri anak itu. Wajib bagi kita. Makanya kita perhatikan siapa dia bergaul dia, siapa lingkungan dia, supaya anak itu bermoral, berakhlak. Pula dagana ki martutur tualak na asing berarti umak nai sering martutur tuayah nai, sering martutur daganak nai tujiran tetang kan ini dirokona lagi. Pulang martutur ya berarti ayah umak nai memanggil ayah nai ho, hei bodat. Dan saja honia, kakar semua di mana mbok? Sebelum jadi, iya bagus-bagus, lemah lembut. Setelah jadi, hilang kata-katanya. Makanya kadang-kadang kita menombo amanginang. Sebelum jadi kita najolo amana mesra. Dung jadi hilang kemesraan. Sebelum jadi najolo kalau ketemu ucapkan sekaligus jabatan tangan. Kemana-mana pegangan tak. Kalau ketemu langsung panggil abang. Suami manggil sayangnya. Saya dung habis, dung marbakas, hilang kalimat salam. Hancur kalimat abang. Hancur kalimat abang. Hancur kalimat sayang. Indah binegebe. Pulang marsua. Aipio. He. Ho, tu dia saja jodoh ho. Babamu. Bisa jo mau dibagas namenek nama dia teh. Kurang ajar, babi, bodat. Ndak soma sopan, itu keluarga yang tidak baik. Makanya hal yang demikian, tanamlah di waktu kecil, tanamlah di bibirmu batang tebu. Jangan kau tanam di bibirmu adalah galagaru. Tanamlah di bibir adalah batang tebu. Mawa marbibir tobu maita, ulang marbibir galagaru. Maksudnya mengkuling dengan perkataan yang lemah lembut dan adalah tidak menyakiti hati orang lain, tapi menanamkan akhlak moral. Addibu auladakum bi khuluqil husn. Tanamkanlah kepada anak-anakmu budi pekerti yang baik dengan mempunyai sopan santun, membangun akhlak yang islami terhadap anak. Kemudian yang ketujuh bagi kita yaitu membekali anak berbagai kemampuan. Adalah kemampuan atau yang disebut dengan sekarang skill. Adong sugarina nabi dunia karejo nama wuluan. Bekali anak. Makanya Nabi Ali bin Abi Thalib mengatakan, berikanlah ilmu pengetahuan kepada anak-anakmu, kepada putra-putrimu, karena dia hidup bukan di zamanmu lagi. Makanya berikan ilmu adalah kemampuan kepada anak yang mampu menantang zaman dia yang akan datang. Samantana jolo ayahamu itu namanya jolo marrotak-rotak, mengiring-iring takar, betul. Senari zamanaha.
Len malet tutakat na itara-sara anak takar pulara diai. Semuanya yang lain zaman itu pendidikan wajib kita tanamkan skill. Anak sonari umar dahan pengamalo. Marbagas ma onapa ulak. Jole bulung gadung niya. Agulen tanaron niya. Bulung gadung na iduda pulin niya. Sambal delang bulung gadung niya. Indahnya bulung gadung na ibolgang niya. Dema iduda ibolgang. Ratai ya. Marbadai benna. Skill harus ada kemampuan yang bisa diunjukkan dalam kehidupan sesuai apa kemampuan kita. Audo konde, pula ho pintong mari gina orang sehat ke tu bidan ningku. Senang mengurus orang sehat ke tu mantari ning iba. Sehat dia tong markon ke jurusan pertanian ya, sehat marbinatang ke jurusan peternakan, sering mengkail bolut dan surat perikanan kan begitu. Anu skillnya selesai. Bisa dia hidup dari kemampuan yang dia miliki. Tantangan. Kemudian adalah bagi orang tua berlaku adil terhadap anak. Berlaku adil. On menombo idon, pula anak kalaklai godang pestana, pula warbagas anak kadabor cuma nitik surati ikoyok. Songon ida. Indah. Pula dabor godang orjana harana menerima epeng, pula alaklai ngadong de yorjawon. Bahat busana songoni. Ala kulli hal. Ulang. Adil. Allah berlaku adil. Sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Adilina kena sama. Misalnya sarana kuliah, sarana SMA, sarana TK. Na kuliah mungkin 1,1 juta sebulan. Na aliyah mungkin adalah 1 juta. Na TK? Ngapain sih 1 juta? Pengadon dia pecilok maya. Ya. Jadi ada sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Kemudian yang ke-9, bagi kita orang tua, apabila dia meminta nikah, kita nikahkan. Supaya dia tidak berbuat maksiat, kalau memang dia menikah, ya kita nikahkan. Karena nikah itu bahagian daripada sunnahna, an-nikahu sunnati. Nikah itulah sunnahku. Paman rogiba sunnati, maka orang yang tidak suka sama sunnahku, falaisa minni, maka bukanlah golonganku. Nikah itu bahagian daripada ibadah dalam Islam. Siapa yang dinikahi itu? Nabi menganjurkan, kan ada 6 yang dituntut menjalani permain ko. Yang pertama adalah wal wadud, lihatlah orangnya yang subur. Yang kedua orangnya yang penyayang, ada wajah keibuan, ada wajah kebapaan. Baru adalah limaliha, karena hartanya. Ada skill, kemampuan yang bisa diandalkan seseorang itu. Kemudian yang mana? Jamaliha, kecantikannya. Pilih yang cantik supaya kau betah di sampingnya. Suari dapat senyum saja manian. Sonang roa. Modong pun senyum, sendirian pun senyum. Manggusari pun senyum. Anak tagi ramu samping naik. Nawayak peronya senyum. Adong deh. Adong. Topek mas wari dapoti benawa. Bonsai. Boneng santai. Ulang dapoti ba boncel, boneng celaka. Na bonsai mas wari dapot. Senyum. Menikahkannya. Ingat, menikahkannya. Amalan sunnah. Ini nih. Yang banyak anak yang durhaka terhadap ayahnya ditatkala seorang ibu meninggal dunia duluan. Banyak anak yang durhaka kepada ayahnya ditatkala istrinya atau ibunya duluan meninggal. Ayah ingin menikah kembali. Hukum saya sampaikan bahwa adalah menikahkan seorang anak perempuan itu wajib bagi ayah karena menyangkut masalah wali. Tapi kalau anak laki-laki memang dianjurkan kepada kita menikahkannya. Sunat bagi ayah mencari maharnya. Tapi kalau mencari mahar ayah kita, ayah ni baget marbagas mula, indah dong dapat tiap panabusi maharna. Anak wajib menjalai maharna sebisa mula kayah niban marnikah. Cocok kaya?
hukum. Ulang durhaka. Ingat, durhaka kepada ayah ibu, durhaka kepada ayah, durhaka kepada ibu. Filsafatnya begini, hukumnya begini. Orang yang mendurhakai ayah ibunya, berarti hidupmu di dunia bagaikan kayambang. Itu saja. Orang yang durhaka kepada ayah ibunya, hidupnya di dunia, ngolunya di dunia, taubahnya bagaikan gayambang. Berakar tak sampai ke tanah, berpucuk tak sampai ke langit. Kemana angin yang darah, kesitulah dia terombang-ambing. Hidupnya tak menentu, entah kemana arahnya. Itulah ancaman dari Nabi kepada orang-orang yang mendurhakai ayah dan ibunya. Koma, ayah, pulang napor roamu hidupmu songon gayambang Dura pengamarah marina kan itu tuh. Ya dong arah tujuan menikahkannya. Kemudian yang ke-11, yang ke-10, yaitu anjuran, diajarkan mencintai agama. Yuhibbud dini wal ibadah wa zikrullah. Ajari adalah tuntun bahwa dia supaya cinta beribadah, berzikir kepada Allah, terutama membaca membaca Al-Quran. Cinta dalam beribadah, cinta kepada berzikir kepada Allah. Ini anjuran kewajiban kita mengajarinya. On ba amang inang berulang sekali lagi, tungkin na ita pertanggung jawab kondon di hadapan di Tuhan. Ro tungkin na mau isarugo ho. Isarugo ho inang. Rap do tayahi. Ho inang aya rap do tumang isarugo. Darah alay mangkuling mana? Darah alay di dunia menarap girat kamu, disaruhin darah dapat kamu be. Songan itu rap do. Orang kuluk jalan dah jauh dah cukup mada di dunia ni songgak kalayau nang kon beda pisaruge. Nang kon beli sarugo pemar beda tempat mana. Ndak rap tu sarugo. Semua kebaikan yang diunjukkan, kesalahan tidak ada lagi nanti di surga. Nanti dosa mesio dipanggil kembali. Tuntutan anak. Tuntutannya anak. Mau ande jawab neraka banyak. Aso ngana jolo ayah. Aso ngana jolo uma iya jari mua umalo mangaji. Ndatahanawan harana amu dong aiben kamu au sikola mangaji. Utuntut dan wayahon tidak adil ayah. Hal yang demikian dipertanggungjawabkan ya Allah. Maka wariskanlah kepada anakmu. Ulang adong nasumalo dongan. Mangido tolong dita. Wariskan kepada anak cinta beribadah. Mulai dari kecil diajarin supaya pandai membaca Al-Quran. Selesro palambok niate. Soles lambok ati-ati niba. Abdul Zikr adalah sebaik zikir itu. Bitilawatil Quran. Yaitu membaca Al-Quran. Syafi'allah, mensyafaatkan, menolong bagi orang yang membacanya, dan penawar hati baginya, dan menjadi syafaat nantinya bagi dia pada hari kiamat. Manusia kan tolumi taunan. 3 unsur adalah unsur ruh, jasad, amal. Ini tahun. Ruh kembali kepada Allah, jasad kembali kepada asalnya, yaitu tanah. Yang menemani ruh dengan jasad apa? Amal ibadah. Ini perantaraan. Saya minam dulu nih. Jadi, teman bapak, yang terakhir, tugas kita, ayah, orang tua, berusaha supaya tidak anak itu tidak menjadi fitnah buatmu, tidak menjadi musuh bagimu. Berusaha semaksimal mungkin supaya anak itu tidak membuat fitnah bagi orang tuanya. Al-Quran, innama auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu itu menjadi fitnah buat kamu. Bisa membuat iba madabu darajat iba. Ayah alim, uma alim, anak narkoba. Ada pengguna nih, baik. Ayah alim, uma alim, anak main judol saja karejona. Judol. Au mangido mau pinang adong salah satu ustad. Baru tahu mangecek dotia. Dah jawab ustad be mangaji be ni. Asoningku.
tantangan tahu nan cita nulala Ustaz sampai sonari dan ya. On mabo beni ya. May daho ubanan te, jangankan obuk ubanan, kumis ku pejangguton sudah dari mandung ubanan. Benan cip nulala pemikiran ni, au man orang nyalak tu au gola pustatnya. Lang kasusmu langa angkang ni, gurinyang kumurna. Baru dia pensiun, lang kasusmu angkang itu. Tentong songon dia ma Ustad, anggi. Ita man orang konan ya, topek dawana kulalokot kasus narkoba dabonia. Ada pelabong kulabonia. Hadapnya, madot narkoba dat lusede pede bolehnya. Tergade mengau boto-boto megarionya, madot dia judul lusenia. On mana tahu nasib. Ima dokon Tuhan dalam Quran, ima ada janji itu kita tantangan dah. Innama auladukum fit, membuat ibadahlah fitnah. Ya, tetap kita mardoa dengan amal inang. Pulang kita lupa habis sumbayang, Rabbana habalana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan anak kita menjadi keturunan yang soleh dan yang soleha. Nah, paduana berusaha kita supaya anak kita itu tidak menjadi musuh bagi kita. Innama auladukum min Tuhan aduwwum mubin. Sesungguhnya anakmu itu menjadi musuh yang nyata bagi kedua orang. Mangulu do peiba, sehat do peho, mamangido harto pusaku ya. Bahat deh. Ini madai nang dah. Aso, jadi adalah kurangnya kita lehen tualai siraman agama. Sadamanya stop kita anakon menjadi adalah anak qurrata ayun, cahaya mata. Itulah tersatu di situ kebahagiaan itu mendapatkan anak-anak yang baik. Kemudian adalah bergaul dengan yang baik. Yang ketiga akhir pengajian saya, yang kebaikan itu, saadah itu, kebahagiaan itu, yaitu adalah mendapatkan rezeki di kampung halaman sendiri. Amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan itu didapatkan di kampung halaman sendiri. Dan pergaulan kita yang keempat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang salehah, dapat mai kebahagiaan di dunia. Bahagia kita di dunia, bahagia pula lah kita di akhirat. Bahwa itu semua amanah buat kita. Ingat bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah sebagaimana doanya Nabi Allah Daud, yaitu, ya Allah, berikanlah kepadaku anak, tapi saya berlindung kepadamu daripada anak yang menguasai saya. Kitalah yang mengisi anak, bukan anak yang menguasai kita. Kitalah yang mengarahkan anak supaya dia adalah mempunyai skill jelas ke masa depannya dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga kita dapatkan semuanya insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kukira cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di mana nanti tadinya ada penyampaian saya yang kurang berkenan menurut pendengaran Bapak Ibu sekalian, mohon saya dimaafkan. Berhubung karena ada di sini dua yang meminta kepada kita jamaah, saya mohon kerendahan hati kita semua. Karena ada katanya salah seorang saudara kita, sahabat kita yang ingin melaksanakan haji, kurang katanya adalah sedikit biayanya, ya mohon didoakan supaya laku tanahnya katanya. Yang ingat, Allah mudahkan itu. Tidak ada yang mempersulit bagi orang yang berangkat haji, karena tahu panggilan Allah. Ada itu dua, salah satu adalah membayar hutang, adalah berangkat haji, dimudahkan Allah. Kedua, tidak ada urusan haji yang tidak selesai. Ingat, yang kedua, menikahkan anak, tidak ada urusan menikahkan anak yang tidak selesai. Pasti akan selesai. Ada dimudahkan Allah urusan itu kalau kita menemui adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, anggota pengajian kita ada juga yang sakit. Mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita semuanya diberikan Allah bagi kita umur yang panjang, kesehatan, kesempatan, dan ilmu yang bermanfaat, dan juga rezeki yang luas, yang banyak, yang barakah, dan begitu juga rezeki yang
halal dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyah kullin niyatis salihah syai'un lillah lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadayta wala bala'an illa dafa'ta ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة يسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما واهدنا صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.